Orang yang bercahaya dapat berjalan dengan cepat menuju ke titian, menuju ke sirat yang membentang antara padang mahsyar dengan ujung daripada ngangaan neraka jahanam yang menuju ke pintu surga sana. Mereka meniti. Kata Rasulullah, luasnya ngangaan neraka jahanam itu, ngangaan tahu sih? Lubang. Luasnya kata Rasulullah, seandainya seluruh galaksi yang ada, seluruh apa yang ada di alam semesta dimasukkan ke dalam muat, saking besarnya Pak. Bayangkan jauhnya titian yang harus ditempuh. Sementara di bawahnya, kalau ada yang terjatuh kata Rasulullah, 70 tahun lamanya melayang di apa? Baru nyampe di dasar. 70 tahun lamanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, hamparan yang ada tergantung pada amal orang. Ada yang hamparannya besar dan luas, dia bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Rasulullah bersabda, orang-orang bergelantungan kebanyakan. Nampak di pandangan, satu orang itu punya satu titian, bukan satu titian untuk bersama. Satu orang punya satu titian. Titian itu tergantung pada amalnya. Ada yang titiannya menjadi kecil dan setajam mata pedang. Itu yang harus ditempuhnya. Sementara orang yang macam ini adalah dosanya banyak dulu di dunia dan dia seorang yang beriman kepada Allah. Dosanya banyak, amalnya sedikit. Sementara kata Rasulullah, di atas titian itu dari bawah menyambar semacam kail dari api, menyambar. Menyambar-nyambar. Sementara dari atas menyambar lagi yang lain. Betul-betul dalam keadaan diuji. Dan kaum muslimin, panasnya hawa dan asap neraka jahanam itu gelap Pak. Gelap. Kata Rasulullah, sepanas-panas api yang Allah ciptakan adalah api neraka. Api yang paling panas itu berwarna hitam gelap. Makanya para sahabat menangis dan menggigil membayangkan nasib mereka. Wa im minhum illa wariduha. Tidak ada satupun dari orang-orang yang hidup di bumi ini yang beriman kepada Allah illa melainkan pasti akan sampai ke neraka dan melewatinya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, berarti kami akan masuk neraka? Kata Rasul, bukan, tapi kamu akan melewati neraka itu di atasnya. Panasnya tetap Pak terasa bagai dipanggang. Gak mampu dibayangkan, bagi dipanggang. Sehingga kata Rasulullah, orang nyampe seberang sana agak seperti hangus bentuknya. Orang nyampe seberang sana, yang selamat nyampe seberang, agak seperti hangus. Ya Allah, siapakah yang paling beruntung? Yang paling cepat melaju di atasnya. Dari awal titian ini ke ujung sana, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Seperti kilat yang menyambar. Bapak tahu kecepatan kilat berapa? 300.000 km per detik. Dapat bayangkan. Sementara seluruh galaksi yang ada di alam semesta dapat dimasukkan dalam ngangaan tadi, lubang neraka jahanam. Bayangkan betapa jauh perjalanan walaupun dengan kecepatan cahaya. Ini yang dititi Pak. Kasihan yang amalnya minim. Maka kata Rasulullah, ada yang nanti merangkak di atas titian, dia merangkak. Ada yang bergelantungan. Berapa lama dia akan habiskan perjalanan? Nggak kebayang. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Bunda Aisyah, seseorang tidak akan peduli dengan siapapun yang pernah hidup bersamanya dulu di dunia dalam 3 keadaan nanti di hari kiamat. 1, ketika dia sedang dihisab. 2, ketika sedang ditimbang. 3, ketika sedang dititian. Dia akan tidak peduli dengan siapapun. Dia hanya akan peduli dengan dirinya sendiri. Kaum muslimin yang kami muliakan, ya Allah, tidak terbayangkan oleh kita berapa lama dia harus berjalan di atas titian itu. Sungguh hanya amal soleh kita lah yang mampu membuat kita mempunyai kelajuan Pak. Ada yang kelajuannya seperti burung yang terbang kata Rasulullah. Ada yang kelajuannya seperti kuda tercepat yang pernah ada di bumi. Ada yang lajunya dia berjalan di atas titian itu seperti orang lari kencang. Ada yang maraton, ada yang jalan dalam keadaan terseok-seok, ada yang sambil merangkak, dan ada yang bergelantungan.
dan banyak yang berjatuhan, Pak. Maka kata Rasulullah, akan banyak yang berjatuhan dari umat beliau, masuk ke dalam neraka, berjatuhan. Bapak bayangkan, siapakah kita? Bayangkan, apakah tidak mungkin kita salah satu di antara yang jatuh itu? Bayangkan, apa andalan kita? Amal apa yang baru kita punya? Bayangkan, sudah hebatkah kita dengan sedekah-sedekah kita yang belum seberapa? Sudah hebatkah kita dengan puasa kita? Sudah hebatkah kita dengan kesalahan-kesalahan yang belum seberapa? Bagaimana kalau itu tidak Allah terima? Sementara titian begitu berat akan diseberangi. Jangankan Bapak, saya sendiri pun belum tentu akan selamat. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, beratnya keadaan dalam titian. Sampai di seberang, Rasulullah sudah menunggu, ya Allah. Rasulullah sudah nunggu. Rasul melihat umatnya yang sudah mendekat. Dikit lagi hai umatku, dikit lagi hai umatku. Rasul berdoa, ya Rabb salim salim, ya Rabb salim, ya Allah selamatkan ya Allah. Sedikit lagi hai umatku, sedikit lagi. Dipanggil oleh Nabi. Ada yang mampu sampai ke seberang, ada yang udah dekat, tinggal beberapa meter, tergelincir jatuh. Ya Rabbana, yang nyampe ke seberang seperti hangus, hitam-hitam seluruh tubuh dan wajah mereka. Panasnya titian harus mereka jalani, Pak. Ibu, bayangkan kehidupan yang sebentar ini, yang paling-paling hanya 60 tahun, yang paling hanya 70 tahun. Kita gadaikan kehidupan abadi yang penuh dengan tantangan dan beratnya ujian, serta musibah besar di dalam neraka. Hanya gara-gara fulus, hanya gara-gara syahwat, hanya gara-gara benda yang ada di selangkangan paha kita. Bayangkan itu kaum muslimin. Bagaimana kita? Bahkan para nabi pun tidak yakin mereka akan selamat.